Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai di bab yang paling penting di dalam ilmu nahwu untuk agar supaya kita bisa membaca kitab dan juga memahami daripada murad makna daripada kitab. Dan ini adalah bab yang paling penting di dalam ilmu nahwu, yaitu bab i'rab. Sehingga jika kita tidak memahami i'rab, maka semua bab setelah i'rab itu tidak akan bisa kita pahami. Karena di dalam ilmu mantik ada yang dinamakan al-alaqatu tawaqqufiyah. Alaqah tawaqqufiyah adalah di mana kita tidak bisa memahami yang kedua kecuali dengan memahami yang pertama. Kita tidak bisa memahami yang ketiga kecuali dengan memahami yang kedua. Nah, kita tidak bisa memahami bab setelah i'rab kecuali setelah memahami i'rab. Dan i'rab itu adalah inti daripada ilmu nahwu. Nah, kemudian apa itu i'rab? I'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. I'rab itu adalah perubahan akhir-akhir kalimat dikarenakan perbedaan amil-amil yang masuk pada kalimat tersebut. Contoh, Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marartu bi Zaidin. Coba perhatikan kata Zaidun. Di sini di dhammah. Zaidan di sini di fathah. Zaidin di sini di kasrah. Contoh perhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kasrah, ini kasrah, ini kasrah, ini kasrah. Nah, perubahan harokat tersebut itu dinamakan i'rab. Dhammah ini dinamakan i'rab. Fathah ini dinamakan i'rab. Kasrah ini dinamakan i'rab. Jadi i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir-akhir kalimat. Sebagaimana kita memperhatikan lafaz Zaidun, Zaidan, Zaidin. Dia berubah dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasrah. Nah, perubahan ini disebabkan apa? Perubahan ini itu disebabkan oleh amil. Ja'a itu secara ilmu nahwu dinamakan fi'il. Fi'il itu perbuatan. Tidak mungkin ada perbuatan kecuali ada yang berbuat. Tidak mungkin ada fi'il kecuali ada fa'il. Dan fa'il secara hukum ilmu bahasa Arab itu adalah rafa. Rafa itu adalah dhammah atau pengganti daripada dhammah. Maka lafaz Zaidun itu didommahkan disebabkan apa? Disebabkan ja'a. Ja'alah yang mendommahkan dia, ja'alah yang membuat dia itu menjadi i'rab rafa. Nah, jadi yang jadi pembahasan di sini dari definisi i'rab. I'rab itu adalah berubahnya akhir-akhir kalimat. Zaidun, Zaidan, Zaidin ini dinamakan i'rab. Perubahan akhir kalimat Zaid dari dhammah ke fathah dan fathah ke kasrah itu dinamakan i'rab. Itu definisi i'rab. Kemudian i'rab itu ada yang dinamakan aqsamul i'rab. Pembagian daripada i'rab. I'rab itu ada berapa macam? Perubahan akhir kalimat itu ada berapa macam? I'rab itu ada 4 macam. Ada yang dinamakan rafa, ada yang dinamakan nasab, ada yang dinamakan jar, ada yang dinamakan jazm. Perubahan rafa atau i'rab rafa itu adalah perubahan dhamma di akhir kalimat atau pengganti dhamma. Contohnya ja'a Zaidun. Zaidun ini i'rab. Kenapa? Karena dia bisa berubah akhir kalimatnya. Sebagaimana tadi kita contohkan ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Dhamma ke fathah, fathah ke kasrah. Zaidun ini dhammah dan dhammah ini adalah dinamakan i'rab rafa. Ada juga yang dinamakan i'rab nasab. I'rab nasab itu adalah perubahan fathah di akhir kalimat atau pengganti fathah. Contoh, ra'aitu Zaidan. Zaidan di fathah, maka fathah pada akhir kalimat Zaidan itu adalah i'rab dan dinamakan i'rab nasab. Kemudian ada juga yang dinamakan i'rab jar. Jar adalah perubahan kasrah di akhir kalimat atau pengganti kasrah. Contohnya, marartu bi Zaidin. Aku berpapasan dengan Zaid. Zaidin ini di kasrah.
Nah, perubahan kasroh dari kata Zaidin itu dinamakan i'rab jer. Kemudian ada juga yang dinamakan i'rab jazm. I'rab jazm adalah perubahan sukun di akhir kalimat atau pengganti sukun. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Lafadz yalid disukun, yulad disukun. Maka lafadz yalid dan yulad ini i'rabnya adalah jazm dan alamatnya itu adalah sukun. Khulasohnya, pembagian daripada i'rab ada 4 macam. Rafa tandanya dhammah, nasab tandanya fathah, jer tandanya kasrah, jazm tandanya sukun. Sebagaimana contoh dalam kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ismi i'rabnya jer karena kasrah. Allah i'rabnya jer karena kasrah. Ar-Rahman i'rabnya jer karena kasrah. Ar-Rahim i'rabnya jer karena kasrah. Jadi setiap kalimat yang perubahannya dhammah dinamakan rafa. Setiap kalimat yang perubahannya fathah dinamakan nasab. Setiap kalimat yang perubahannya jer dinamakan setiap kalimat yang perubahannya kasrah dinamakan jer. Setiap kalimat yang perubahannya sukun dinamakan jazm. Kemudian ada tambahan daripada pembahasan. Kalimat atau kata yang dapat berubah disebabkan amil dinamakan mu'rab. Jadi i'rab itu adalah jenis perubahannya. Dhammahnya itu i'rab. Zaidannya itu i'rab. Fathahnya itu i'rab. Kasrahnya itu i'rab. Nah, kalimat yang berubah ini, zaid, itu dinamakan mu'rab. Jadi ada perbedaan antara mu'rab dan i'rab. Apa itu? Kalau i'rab jenis perubahannya, kalau mu'rab kalimat yang berubah. Dan kalimat yang tidak dapat berubah, jadi kalimat ada 2 macam ya. Ada yang dapat berubah akhir kalimatnya, dinamakan mu'rab. Ada yang tidak dapat berubah akhir kalimatnya. Itu dinamakan mabni. Contoh seperti kata Ja'a haula'i, ra'aitu haula'i, marartu bihaula'i. Kita bedakan dengan kata Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ja'a Zaidun, dhammah, ra'aitu Zaidan, fathah, marartu bi Zaidin, kasrah. Maka lafaz Zaidun, Zaidan, Zaidin itu namanya mu'rab karena berubah. Ketika kita membaca lafaz Ja'a haula'i, ra'aitu haula'i, marartu bi haula'i, Ja'a haula'i kasrah, ra'aitu haula'i kasrah, marartu bi haula'i kasrah. Akhirnya selama-lamanya dia itu kasrah. Maka kalimat yang tidak dapat berubah ini itu dinamakan mabni. Kemudian pembahasan yang terakhir daripada i'rab adalah anwa'ul i'rab. Macam-macam i'rab atau bisa juga kita katakan jenis perubahan i'rab. Jenis perubahan i'rab itu ada yang dhahiri, nampak secara kasat mata, ada yang takdiri, tidak nampak secara kasat mata melainkan hanya dikira-kirakan adanya dhammah, adanya fathah, adanya kasrah. Contoh jenis perubahan i'rab yang dhahiri. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ja'a Zaidun, datang Zaid. Ra'aitu Zaid, aku melihat Zaid. Marartu bi Zaid, aku berpapasan dengan Zaid. Zaidun, Zaidan, Zaidin, harakat dhammah, fathah, kasrah. Ini kan nampak secara kasat mata. Maka ini dinamakan i'rab dhahiri. Berbeda dengan kata Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Ja'a Musa, kenapa kok tidak di dhammah? Karena kalau di dhammah berat. Sekiranya kita mengucapkan Ja'a Musayu, itu sangat sulit untuk diucapkan. Karena sangat sulit untuk diucapkan, jadi dhammahnya dikira-kirakan saja ada. Nah, ini jenis perubahan yang dinamakan takdiri, tidak secara kasat mata, melainkan dikira-kirakan ada dhammah, ada fathah, dan ada kasrah. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Kalau Ja'a Zaidun, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ra'aitu Zaidan, Zaidan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Marartu bi Zaidin,
Zaidin majrurun bil ba wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Ja'a Musa, Musa fa'ilun li ja'a wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha li ta'azzuri harakatiha. Ra'aitu Musa, Musa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha li ta'azzuri harakatiha. Marartu bi Musa, Musa majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha li ta'azzuri harakatiha 'alal alifi. Nah, jadi itu khulasah daripada pembahasan i'rab, yaitu yang pertama definisi i'rab, yang kedua pembagian i'rab, yang ketiga jenis perubahan i'rab, dan tambahan ada kalimat yang bisa berubah dinamakan mu'rab dan ada kalimat yang tidak dapat berubah dinamakan mabni. Wallahu a'lam bishawab.